Good morning. Gimana kabar Anda? Ini adalah hari ketiga kita di Semarang. Dan Semarang nih emang luar biasa loh. Apanya? Panasnya apa? Sekarang tuh jam 9.36, setengah 10 pagi. Dan suhunya tuh 35,5 derajat. 35,5 gitu loh. Penuh kehangatan lah Semarang. Luar biasa. Kalau di kota lain gitu ya, jam 1, jam 2, panas banget. Dilihat suhunya 32 derajat. Luar biasa. Semarang lebih hebat. Setengah 10 pagi bisa mencapai suhu 35,5. Jadi orang sini kalau diceritain kayak gitu tuh oke gitu ya. Soalnya saya sendiri jadi ingat memori ya dulu zaman SMP gitu kan. Waktu masih sekolah tuh mesti naik angkutan umum, naik sepeda. Nah itu tuh pulang jam 2 siang, kebayang dong suhu segitu 35-36 derajat, naik sepeda. Dan apalagi kalau pas lagi bulan Ramadan, lagi puasa. Itu adalah ujian yang sebenarnya, mantap. Ada nggak kota yang lebih panas daripada Semarang? Selamat pagi, salam dari Telogosari, Semarang. Alhamdulillah hari ini, hari Sabtu 12 September 2020, The Daily Wash Laundry sudah bisa beroperasi. Ya, serunya adalah hari ini kita ada promo nyuci gratis selama 3 hari. Benar-benar gratis, cukup bawa sabun sendiri, bawa pewangi, atau Anda bisa beli ya sabunnya ya, hanya Rp1.000 satu bungkus gitu. Nah, Anda bisa nyuci di sini, nyobain mesin cucinya kayak gimana. Dan ini warga di sini sudah antusias ya, tadi juga di Facebook itu juga sudah rame banget gitu. Sepertinya kita akan segera mulai aja masuk ke dalam. Kita ada satu acara, kita mau doa bersama dan potong tumpeng sehingga nanti mudah-mudahan semua berjalan lancar di sini, rezekinya banyak dan orang-orang juga senang. Bisa ngasih manfaat juga laundry ini ke masyarakat Telogosari dan sekitarnya. Oke, ini adalah tim dari The Daily Wash Laundry. Kami yang di Telogosari, kita mohon restu, mohon doa restunya dari Anda semua. Semoga outlet ini nantinya bisa ramai, banyak memberi manfaat buat warga sekitar Telogosari gitu ya. Dan kita akan melakukan doa bersama setelah ini, kemudian potong tumpeng dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Ya Allah, semoga apa yang kami buat hari ini, apa yang kami kerjakan ini membawa manfaat, membawa berkah bukan saja buat kami tetapi juga buat orang banyak, orang lain. Semoga outlet ini bisa membantu masyarakat mencuci lebih cepat, lebih bersih, pekerjaannya jadi teratasi, dan juga semoga teman-teman di sini selalu diberikan kesehatan, kekuatan agar bisa melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan baik semua customer dan membuat semua orang berbahagia. Amin, amin, amin. Oke, kita tes dulu ya. The Daily Wash. Yes. Nah, sekarang kita mau potong tumpeng. Ini tumpeng kecil-kecilan ya, sederhana aja. Yang penting maknanya. Jadi ini saya pesan dari salah satu teman baik saya yang punya usaha, namanya The Joyo. The Joyo. Dia spesialis bikin nasi tumpeng dan ini uniknya adalah nasi tumpengnya terbuat dari nasi liwet. Ya, kalau biasanya kita nasi kuning, ini nasi liwet ya, teman-teman. Sambalnya pedas, spesial, luar biasa enak. Dan kita akan potong sebentar lagi. Oke, tumpeng yang pertama ini akan saya serahkan kepada Pak Edi. Ini adalah papa saya kebetulan. Beliau adalah orang di balik layar dari TDWL yang ada The Daily Wash yang ada di Tembalang dan Telogosari. Jadi beliau ini yang repot-repot di belakang gitu lah ya, supaya ini bisa berjalan setiap harinya. Nah, saya juga bersyukur nih papa saya dalam usia yang ke-66 hampir ya. Kebetulan besok tanggal 21 September insya Allah akan berulang tahun ke-66. Masih diberikan kesehatan, kita doakan juga sehat selalu, semoga bisa terus bisa mendampingi The Daily Wash ya Pak ya. Oke, diserahkan dulu. Ini tumpengnya selanjutnya saya mau kasih ke Mbak Wiwin. Ini tim The Daily Wash Laundry.
yang luar biasa, mondar-mandir, strong gitu ya. Tetap apa namanya, anti badai ya, mondar-mandir dari Banyumanik ke Telogosari itu jauh sekali, setiap hari ngurusin sampai jam 11 malam sampai outlet ini buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya Mbak Win. Ya, tumpeng selanjutnya ini saya berikan untuk Bu Eni. Ini juga tim dari The Daily Was Laundry Semarang. Beliau nih banyak berkiprah di Tembalang, jadi inilah budenya anak-anak Tembalang ya, anak-anak kampus Undip dan sekitarnya. Jadi kalau datang itu mereka tuh saking sayangnya diajak curhat ya, curhat dari masa mulai cewek, mulai pelajaran sampai celana kolor semuanya curhat sama Bude Eni gitu ya. Dan mereka bahkan kalau mau pulang kampung tuh cium tangan dulu, nangis-nangisan dulu. Aduh, saya nontonnya tuh terharu gitu. Sampai ada customer yang saking kasihan waktu kondisi lagi rame, dia tuh ngelipetin ternyata bukan bajunya sendiri gitu ya, jadi demi bantuin budenya nih, Bude Eni, dia ngelipetin baju customer lain. Hasilnya luar biasa sekali servisnya, dan ini saya persembahkan tumpengan ini untuk Bu Eni. Di sini sudah dicari ya, kita saya dulu. Ada masalah baru di laundry. Ini ternyata mereka tidak menjalankan checklist. Itu sudah saya sampaikan bahwa semua mesin harus dijalankan sekaligus semuanya. Ternyata mereka nggak melakukan. Dan hari ini pada saat pembukaan, cucian masih sedikit doang, tapi nggak selesai-selesai. Kenapa nggak selesai-selesai? Listriknya jeglek. Pas ditanyain, kok bisa listriknya masih 1100? Ya. Jadi penting ya, kalau misalnya ada checklist yang penting, itu mesti dibuat, tertulis, dan kemudian checklist itu harus diberikan. Jadi nggak bisa cuma sekedar ngomong, saya kan sudah bilang, saya kan sudah sampaikan, dia tuh yang salah. Nggak bisa gitu loh. Kalau mau cuma kayak gitu, ya hasilnya kayak gini. Hasilnya nanti ada yang kelewat gitu. Dan saya pun belajar bahwa beberapa hal yang benar-benar penting itu harus masuk ke checklist, dan itu harus diserah terimakan. Ini sudah, double check. Listrik sudah, double check. Misalnya, pelang sudah, double check. Lalu misalnya apalagi, tandon air sudah terpasang, double check. Lalu misalnya apalagi, semua itu harus double check. Dan kalau sudah double check harus diperiksa bersama, serah terimanya harus jelas. Kalau sudah kayak gitu, baru Anda puas, baru Anda tenang. Oke? Semoga kesalahan hari ini bisa jadi pengalaman buat Anda, bisa jadi bahan pelajaran juga, yes? Hai, hari ini saya dapat satu buah kesempatan yang luar biasa, satu buah kesempatan yang jarang sekali saya dapatkan, yaitu saya bisa siang-siang masuk ke kamar. Ini jarang banget loh. Biasanya saya bisa masuk kamar tuh malam gitu, jam 10 malam, jam 11 malam, atau paling cepat jam 7 malam gitu ya. Ini siang-siang saya udah bisa istirahat. Nah, syukurlah, disyukuri. Tapi saya pengen bahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang kebiasaan kita untuk mengikuti kebiasaan orang banyak gitu loh. Rata-rata shift kerja itu tuh masuk sekitar jam 7 atau jam 8 pagi, betul toh? Lalu nanti shift kedua, kalau memang ada shift kedua, masuk tuh sekitar jam 4 sore, atau misalnya jam 5 sore gitu. Kalau misalnya ada shift ketiga, biasa masuk jam 12 malam gitu. Kurang lebih kan seperti itu tuh ya. Nah, ini berlaku di mana-mana saja. Nah, hari ini ketika saya masuk ke kamar saya, jam 2 siang, ternyata kamar saya masih kotor, belum sempat dibersihin. Dan mereka bilang, Pak, maaf ya Pak ya, kita giliran bersihnya Pak, gitu loh. Ini bukan berarti hotelnya malas atau apa. Tapi memang mereka bilang, Pak, maaf kita memang lagi ramai Pak. Dan saya bisa maklum, no problem gitu loh. Masalahnya adalah, kenapa mereka harus mengatur jadwal sesuai dengan jam kantor biasa gitu loh. Kenapa misalnya room boy yang bersihin kamar tidur, jadwalnya harus disamakan misalnya dengan kasir BCA, misalnya harus masuk jam 7 pagi, jam 8 pagi. Kenapa gitu loh? Padahal room boy itu yang tukang bersihin kamar, itu tuh rata-rata pagi-pagi kamar tuh belum pada check out. Kalaupun dia masuk gitu ya, semua pada masuk full force, di semuanya masuk gitu ya, di shift 1 jam 8 pagi, kamar-kamar masih pada sedikit sekali yang baru ini, yang baru check out. Karena orang rata-rata check out itu sekitar jam 9, jam 10 pagi, habis sarapan gitu ya. Lalu misalnya jam 12 siang itu pasti sudah puncak-puncaknya gitu loh. Nah, kenapa enggak gitu ya? Mereka mulai masukin orang itu tuh misalnya jam 10 pagi gitu ya. Atau misalnya jam 11 pagi gitu ya. Kan bisa lebih enak gitu loh. Sehingga ketika ini mereka tidak perlu bayar overtime terlalu banyak.
Kalau enggak, semuanya menumpuk di siang gitu ya, jam 12, wow semua klien pada check out gitu. Dan nanti rombonya pada kejar-kejaran semua, dan pada akhirnya sore nggak beres, pada akhirnya pada overtime dan ngebayar cukup mahal. Tapi mungkin ada juga yang bilang seperti ini, Pak, susah juga Pak, karena rata-rata tamu check-in jam 2 siang gitu loh. Jadi kalau hotel itu kan rata-rata check-in jam 2 siang. Kalau misalnya Anda mau check-in lebih pagi gitu, jam 10 pagi gitu ya, itu bayar gitu ya. Itu namanya early check-in, mesti bayar. Kecuali kalau hotelnya baik nggak dikasih. Saya dulu hotel saya nggak ada. Oke, tapi rata-rata hotel mereka ada tarifnya. Jadi late check out, early check in mereka ada tarifnya. Nah, balik ke topik gitu ya. Hotel bakal bilang bahwa Pak, rata-rata tamu kan pada pengen check in tuh Pak jam 2 siang gitu ya. Nah, apakah memang harus seperti itu? Karena terus terang belum tentu sistem itu juga fair buat tamu. Karena kalau misalnya tamu check in jam 2 siang, pas-pasan check in jam 2 siang, mereka harus check out jam 12 siang. Artinya mereka menyewa kamar bukan benar-benar sehari, tapi cuma 20 jam saja, itulah. Nah, tamu kan rata-rata juga bisa masuk tuh jam 8 malam, gitu tuh, jam 6 sore, gitu loh. Ada satu buah hotel yang sangat bagus, dia, kalau tidak salah namanya Raffles Hotel di Singapura, mereka pernah menerapkan sistem 24 jam check-in. Jadi kalau misalnya Anda masuk jam 8 malam, Anda bisa check out jam 8 malam besok harinya. Wah keren toh! Jadi, itu akan sangat menyenangkan sekali gitu loh. Dan CV juga nggak perlu terlalu kejar-kejaran. Jadi kalau misalnya kamar Anda banyak gitu, kalau bagi Anda pebisnis hotel, kamar Anda banyak, Anda bahkan bisa menerapkan sistem seperti ini, tamu bakal merasa, wow ini bagus sekali, keren sekali. Sehingga tamu nggak merasa diburu-buru, tamu juga merasa benar-benar bisa mendapatkan 24 jam mereka, nggak harus diburu-buru jam 12 yang harus check out. Dan Anda juga nggak harus kejar-kejaran juga, semuanya menumpuk di shift 1 gitu ya. Maksudnya karyawannya nggak harus numpuk di shift 1. Ini cuma sekedar rambling doang siang-siang, tapi mungkin ide ini bisa berguna. Intinya simple, sesuaikan dengan keinginan tamu kita. Tamu kita pertama, tamu kita tuh maunya seperti apa? Mereka pengen check in jam berapa? Pengen check out jam berapa? Kalau bisnis ada yang lain ya, sifat tamu Anda seperti apa gitu. Anda lihat kebiasaan tamu seperti apa. Yang kedua, Anda sesuaikan jadwal Anda sesuaikan job desk karyawan Anda sesuai dengan kebutuhan tamu. Dan menurut saya itu jauh lebih masuk akal. Jadi kita reinvent the wheel ya. Jangan terus-menerus terpaku sama yang lama. Menurut Anda masuk akal nggak? Kalau masuk akal, terus di komen. Kalau nggak masuk akal, kasih komen juga. Thank you. Akhirnya saya naik ojek karena tahu bahwa macet banget. Nah, Anda lihat ya, di sini tanamannya gede-gede banget. Anda lihat kol yang ini, gede banget loh. Ini saya sama kepala saya gitu ya, gedean dia. Ini daun kol, ini sudah segede piring. Saya nemu satu baru, sayur baru namanya angkleng. Saya juga baru lihat sekarang. Nah ini tuh sayurnya apa? Katanya enak kalau dimasak pakai santan.